Salam sejahtera saudara-saudara, para sahabat renungan dimanapun berada. Semoga saat ini saudara dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Hikmat Tuhan pada hari ini dibacakan dari Matius 25 ayat 31 dan 32. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Demikianlah pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, tema renungan hari ini adalah yang terkemuka, dunia akhirat. Ada banyak pertanyaan tentang siapa Yesus Kristus. Bukankah Dia hanya seorang anak manusia? Tetapi mengapa Dia disebut Tuhan, bahkan Raja di atas segala raja? Pertama, sebagai anak manusia, bahwa Dia datang ke dunia melalui proses kelahiran, yang lahir sebagai anak manusia. Akan tetapi, anak manusia yang satu ini sangatlah berbeda dengan anak manusia pada umumnya, sebab Ia lahir bukan oleh karena seorang manusia, tetapi oleh karena Roh Kudus. Kedua, Ia tumbuh tidak saja sebagai anak yang cerdas, tetapi juga sebagai guru, bahkan sebagai nabi, maupun sebagai utusan. Sebab kehadirannya bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Ketiga, Ia disebut Tuhan karena ternyata kematian tidak bisa menguasainya. Maut tidak berkuasa atas dirinya. Ia telah bangkit dari kematian, dan akhirnya Ia terangkat ke sorga dan berada di sisi Allah yang Maha Tinggi. Dengan demikian, Ia menjadi yang terkemuka dunia akhirat, Raja di atas segala raja, menjadi jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Alkitab mengatakan bahwa Anak Manusia akan datang bersama para malaikat di sorga, dan Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan seorang demi seorang, seperti memisahkan domba dari kambing. Karena itu berbahagialah ketika kita datang untuk memuliakan nama-Nya, sebab di dalam nama-Nya kita semua beroleh pengampunan.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tinggi, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau telah mengutus seorang anak manusia yang menjadi terkemuka dunia akhirat, menjadi jalan yang lurus bagi kami semua umat-Mu di bumi. Di dalamnya kami mendapat kebenaran dan hidup, sehingga selalu ada harapan bagi kami di dalam menjalani hidup ini. Selalu ada kesempatan bagi kami untuk bertobat, sehingga hidup kami berkenan kepadamu, ya Allah. Ampunilah kami jika di dalam kehidupan ini kami tidak rendah hati. Kami berupaya untuk meninggikan diri kami supaya terkemuka. Akhirnya kami menjadi sombong dan arogan. Tolonglah kami supaya menyadari bahwa kami ini hanya manusia biasa yang membutuhkan juru selamat di dalam hidup ini. Biarlah pada hari ini kami boleh berjalan di jalan yang lurus, sehingga kami mendapat kebenaran dan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu, ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita semua. Roh Kudus menyucikan kita. Salam sehat buat saudara. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.